seluruh anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, ahlan wa sahlan kepada seluruh anggota KBM yang telah hadir di ruang Room Meeting, ruang ngaji yang ke-18. Sesaat lagi acara akan kita mulai, namun sebelumnya akan saya bacakan tata tertib mengikuti agenda ruang ngaji terlebih dahulu. Tata tertib Zoom Meeting. Peserta mematikan mikrofon atau di-mute ketika pemaparan berlangsung untuk menghilangkan suara-suara yang mungkin bisa mengganggu konsentrasi. Peserta tidak menyela atau memotong pemaparan kecuali pemateri mengizinkannya. Yang ketiga, sesi tanya-jawab akan diberikan setelah pemaparan selesai dengan melambaikan tangan atau raise hand atau dengan menulis pertanyaan di kolom percakapan. Yang keempat, diharapkan peserta bisa menghidupkan kamera agar bisa terjadi interaksi yang lebih intens. Ummahat yang dirahmati Allah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ibu Kartika, domisili dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang insya Allah pada hari ini Selasa 20 Juni 2023 akan membersamai ummahat semuanya dalam ruang ngaji ke-18 sebagai pembawa acara. Dan sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, acara ngobras, ngobrol santai seputar kurban. Yang kelima, sesi tanya-jawab. Yang keenam, lain-lain. Dan terakhir, penutup. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Alhamdulillahilladzi bina'matihi tatimu sholihat. Rabbi sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang terhormat Dr. Kurnia Zurufah selaku pemateri pada ruang ngaji ke-18 yang telah hadir bersama kita. Yang kami hormati segenap tim KBM beserta seluruh anggota KBM yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan keimanan dan kesehatan serta kesempatan kepada kita sehingga kita masih bisa bertemu secara virtual dalam ruang ngaji ke-18 pada siang hari ini yang mengangkat tema Kiat Sehat Menikmati Hidangan Kurban. Tak lupa sholawat beserta salam kita sanjungkan atas uswah hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh beliau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah kita buka ruang ngaji ke-18 pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah ini, semoga Allah memberikan kelancaran dan keberkahan untuk kegiatan kita. Dan demi khidmatnya acara, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh Ibu Indri dari Jakarta. Kepada Ibu Indri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kartika atas kesempatannya. Selamat siang Ibu-Ibu, perkenalkan nama saya Ibu Indri, saat ini saya domisili di Jakarta. Perkenankanlah pada ruang ngaji ke-18 hari ini, Selasa tanggal 20 Juni tahun 2023, saya mendapat amanah untuk membacakan surat Al-Ma'idah ayat 88 beserta surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ibu Indri. Semoga membawa keberkahan dan rahmat bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ibu Indrawati dari Bengkulu. Kepada Ibu Indrawati kami persilahkan. Terima kasih Ibu Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indrawati Putri. Saat ini domisili di Bengkulu. Marilah kita berdoa terlebih dahulu agar acara kita siang hari ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afini amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin, ya aziz, yang maha penyayang, yang maha memiliki kekuatan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rahmatilah kami dengan Quran. Jadikanlah ia sebagai imam, cahaya, petunjuk, sahabat dan penolong kami di dunia dan akhirat. Jadikanlah anak-anak dan keturunan kami sebagai pencinta Al-Quran. Ya Rahman, yang memiliki, Ya Kudus. Kami berkumpul saat ini dalam salah satu program komunitas Bahagia Mengaji di ruang ngaji ke-18 dalam rangka menegakkan agamamu, membumikan risalahmu. Mohon jadikanlah kegiatan ini berjalan lancar, penuh keberkahan, menambah wawasan, semangat, dan menguatkan persaudaraan dalam bimbinganmu. Kasih sayangmu penuh limpahan, bahagia, serta ada dalam ridhamu. Rabbana ighfir lana wa li walidaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut
wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an askura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'malan salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, karuniakanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Hindarkanlah kami dari azab api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasakillah kepada Ibu Indrawati, semoga doa-doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ummahat yang dirahmati Allah, sebelum kita masuki acara inti yaitu ngobrol santai bersama Dr. Kurnia Surufah, kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu. Kami persilahkan kepada seluruh peserta Zoom untuk bisa membuka kamera dan merapikan diri terlebih dahulu, mungkin jilbabnya bisa dibenarkan dan memberikan senyuman terbaiknya. Bisa kita mulai, Ibu-Ibu? Baiklah, kita akan memulai sesi foto siang ini dari slide yang pertama, ya, saya aba-aba. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Terima kasih. Dan untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Terima kasih ibu-ibu semua atas peran sertanya. Dan selanjutnya, acara akan memasuki ke acara inti pada ruang ngaji ke-18. Namun sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari beliau. Ibu Dr. Kurnia Surufah, seorang tenaga medis lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang tahun 1997. Saya ulangi, Ibu Dr. Kurnia Surufah, seorang tenaga medis lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang tahun 1997 dan telah menuliskan karya tulis beliau tahun 2021 dengan judul Kekuatan Cinta Meneguhkan Ikatan Dalam Keluarga. Selain sebagai seorang ibu rumah tangga, beliau juga konselor HIV/AIDS dan narkoba, dan juga sebagai ketua lembaga Soul Healthcare, dan juga sebagai ketua Yayasan Keluarga Bahagia Indonesia. Beliau adalah istri dari Bapak Saifuddin Ali dan ibu dari 8 anak soleh-solehah yang saat ini berdomisili di Gria Rahmani 3 Blok A2, Kota Depok.
Umahat yang dirahmati Allah semuanya. Sebentar lagi insya Allah kita semua akan merayakan Hari Raya Idul Adha yang identik dengan penyembelihan kurban, baik sapi ataupun kambing. Dan sudah menjadi rahasia umum, bila ada anggapan bahwa makan daging kurban itu identik dengan juga datangnya penyakit, baik darah tinggi ataupun kolesterol. Tapi, apakah benar anggapan itu? Mari kita simak bersama. Kiat sehat menikmati hidangan kurban dalam acara Ngobras, Ngobrol Santai bersama Dr. Kurnia Surufah. Assalamualaikum Bu Dr. Kurnia Surufah, sudah bisa join live? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau selanjutnya saya sapa saja dengan Dr. Ufah supaya lebih mudah, nggak apa-apa nggih? Iya. Ya, terima kasih Dr. Ulfa. Sesuai tema hari ini, perkenan dokter bisa menyampaikan kiat dan tips supaya kita sehat dan aman dalam menikmati hidangan daging kurban. Selanjutnya, kami serahkan kepada Dr. Ulfa untuk bisa menyampaikan materi. Kepada Dr. Ulfa, dipersilahkan. Terima kasih Bu Kartika dari Pangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menggema nggak Bu suara saya? Menggema Ustazah. Menggema, Dokter. Yang mana itu? Kalau begini jelas tidak? Masih menggema? Masih. Halo, halo. Kayak jauh suaranya. Kalau begini masih menggema tidak? Enggak lagi. Enggak, Bu. Ya, halo. Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Saya senang sekali karena bisa berkumpul dengan Ibu Dharma Wanita dari berbagai macam kota. Nah, ini adalah hal yang sangat luar biasa ya buat saya karena jarang gitu ya kita bisa bertemu duduk bersama ya, tapi karena kemudahan Allah ya kita pada siang hari ini dapat bisa bertemu dengan Ibu dari Jakarta, dari Surabaya, dari Bekasi, dari Palangkaraya, dari Palu, dari mana-mana ya. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini banyak membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin. Nah, saya dapat PR nih dari panitia ya untuk berikan kiat sehat menikmati hewan. Saya mau share screen ya. Apakah sudah sampai share screen-nya? Jelas ya Ibu? Masya Allah, 8 hari lagi ya kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Kurban. Nah, biasanya kita akan menikmati berbagai macam hidangan, baik itu kita olah sendiri maupun dapat nih kiriman dari teman-teman. Nah, kita pengen tahu sekarang kira-kira ya bagaimana sih caranya agar nanti kita itu tetap sehat gitu ya, kolesterolnya nggak naik, tensinya nggak naik gitu ya, tapi kita nyaman untuk menyantap hidangan-hidangan di Hari Raya Idul Kurban. Allah ya. Mungkin saya akan share dulu bahwa namanya hewan kurban itu pasti adalah pilihan Allah ya.
agar kita itu menjadi orang yang sehat, penuh aktivitas, ya. Kemudian dalam jangka panjangnya, anak-anak kita juga tetap sehat dan lebih sehat dari kita. Sehingga berarti kita berkesimpulan bahwa hewan kurban banyak manfaat. Lanjut ya. Nah, saya akan share sedikit tentang kandungannya, nilai gizi. Meskipun saya nggak mencantumkan bahwa setiap 100 gram daging ini berapa ya proteinnya, ya, saya nggak sampaikan di sini. Tapi macam-macamnya ya, itu ada protein, ya, ada lemak itu ada kolesterol di situ, trigliserida, ya, low density lipoprotein, itu lemak yang baik gitu ya. Dan ada juga asam palmitoleat dan asam 16 karbon. Ini yang sebenarnya adalah anti mikroba kuat. Ya, jadi di setiap daging yang kita makan ada anti mikrobanya dan untuk menyerang kuman. Nah, kemudian juga ada mineral-mineral yang kita butuhkan. Ada zinc, dan zinc itu sangat butuhkan untuk sel darah merah. Jadi misalnya kok saya rendah ya. Nah, berarti ini karena kita kurang zat besi, salah satunya. Ya. Kemudian ada kalsium, ada vitamin D, ya, yang itu bukan tulang, ya Bu. Ada natrium, ada magnesium, ya. Vitamin B6 ada sedikit, tapi yang banyak itu vitamin B12. Di mana hal-hal ini penting untuk kelancaran metabolisme. Jadi Masya Allah ya, saat kita konsumsi daging, ya, itu sebenarnya memang sangat syarat dengan gizi yang dibutuhkan. Nah, tapi pertanyaannya kenapa ya, kalau misalnya habis makan daging, kita itu habis hari raya kurban tuh biasanya itu pada sakit gitu ya, pegel semua ini leher, ya. Kira-kira kenapa? Gitu. Nah, sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya nilai gizi yang terkandung pada daging itu sangat bermanfaat untuk berkembang anak-anak. Ya, anak-anak itu kan rentang waktunya mulai dari 0 sampai 18 tahun. Itu adalah masa-masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat yang dibutuhkan oleh anak-anak. Memang kalau 0 tahun, 0 bulan emang sudah dibutuhkan. Iya, anak-anak yang bayi baru lahir, itu protein yang sangat tinggi, tetapi melewati ASI dari ibunya. Sehingga ibu yang mempunyai bayi sangat perlu mengkonsumsi protein hewani, ya, daging hewan, sapi, kambing, ayam, gitu. Itu sangat dibutuhkan oleh ibu menyusui. Kenapa? Karena memang anak yang baru lahir ini butuh protein agar pertumbuhan bayi sesuai dengan yang diharapkan. Bayi 1 bulan minimal tambah yaitu 1 kilogram. Misalnya ya Bu, lahirnya 3 kilo. Berarti sebulan harusnya 4 kilo. Kalau tambahnya sedikit ya, cuma setengah kilo, berarti kurang nih. Berarti kandungan ASI dari ibu yang menyusui itu kurang. Makanannya kurang. Nah, ini yang kita perlu diskusikan ya, masalah gizi. Yang kita mendiskusikan hewan kurban sekalian ya, kita bahas juga tentang tumbuh kembang anak. Kan sekarang kalau pemerintah itu lagi pada program stunting, bagaimana angka stunting itu turun, ya kan? Nah, ini adalah salah satunya pemahaman dari yang hamil dan ibu menyusui itu sangat rendah gitu. Bahkan kadang-kadang gini Bu, saya kan hamil nih, berarti susu yang paling baik itu apa ya? Yang ada mereknya itu loh Bu,
gitu ya. Nah, itu kan susu instan ya. Nah, lebih baiknya apa? Minum susu sapi, susu kambing ya. Itu lebih bagus. Nilai gizinya itu masih masih segar ya. Yang kita minum nih sapi, susu kambing itu kan masih fresh ya. Itu nilai gizinya masih sempurna. Kalau sudah dibikin menjadi susu instan pabrikan ya, itu kan dari susu sapi iya, tapi kan sudah diproses melalui pabrik. Jadi kandungan gizinya sudah berkurang. Nah, kembali lagi saya ke bahwa nilai gizi dari hewan itu sangat tinggi dan itu sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang anak-anak. Terus gimana dong kalau misalnya kita yang sudah dewasa gitu ya Bu. Nah, semua yang di sini tentunya sudah dewasa ya. Belum ada yang lansia ya, mungkin ada pralansia mungkin ya. Nah, gimana agar kita tetap bisa menikmati hidangan hewan kurban ini sehingga kita semakin sehat. Nah, ini ada caranya ya Bu. Pertama, arif, bijak, dan cerdas. Ya, kita pilih. Memang yang daging yang nggak ada kandungan lemaknya. Aduh, sayang banget ya. Padahal itu gajinya itu yang bikin sedap. Misalnya kan gitu ya, kalau kita masak. Nah, berarti mungkin sedikit aja kita masukin. Ya, karena memang gaji ini ya itu yang memang sumbernya kolesterol. Ya. Kalau kolesterolnya tinggi, emang kenapa ya? Kalau itu cairan dalam kita itu terlalu pekat, maka ginjal itu akan bekerjanya lebih keras gitu. Kan kasihan ya. Kan kita itu pengennya panjang, sehat gitu ya, nggak banyak keluhan. Berarti kita harus memilih makanan yang sehat. Nah, jadi untuk daging kita pilih yang memang kalau bisa yang nggak ada lemaknya. Kemudian kira-kira ya itu secukupnya. Secukupnya itu kira-kira selebar telapak tangan kita, Bu. Nah, itu kira-kira berapa tusuk sate ya? Itu udah cukup ya. Cukup untuk gizi kita orang dewasa. Kemudian mengimbanginya dengan asupan serat. Jadi agar daging kita makan sehat, nah kita mengolahnya itu dengan buah-buahan. Ada yang diolah sama nanas ya Bu, ada dengan berbagai macam daun-daunan, berharap itu menurunkan kadar lemak. Sayur dan buah itu penting, kenapa Bu? Karena dia antioksidan ya. Dia membuat kondisi agar daging ini rendah lemak. Nah, selanjutnya apa? Olahraga. Jadi kalau ngerasa ini banyak nih yang aku makan dagingnya. Sementara sebulan yang lalu kolesterolnya di atas 200. Ya kan? Berarti ya tetap harus minum obat anti kolesterolnya. Atorvastatin atau vastatin, apa yang biasa Ibu minum ya sebagai anti kolesterol itu tetap di. Kemudian memasaknya itu sampai sempurna. Ya, jadi kalau masak daging dimakan sampai matang. Kemudian memanggangnya, Bu. Jadi kalau memanggang daging itu memang ada sisi negatifnya ya, apalagi yang memang sudah ada kecenderungan kanker. Ini diusahakan dihindari. Jadi kalau daging itu dipanggang, itu akan meningkatkan zat karsinogen. Zat-zat yang mengakibatkan sel-sel kanker itu cepat berkembang biak. Jadi misalnya Ibu
di antara salah satu ibu ada yang di sini yang ada mungkin pernah nih operasi tumor gitu ya, maka sebaiknya menghindari makanan yang dipanggang. Nah, demikian juga digoreng. Ya, kalau daging itu digoreng kan berarti menambah kandungan lemak gitu ya. Jadi memang usahakan bagaimana daging ini diolah, tidak digoreng atau tidak dipanggang. Silahkan aja sih. Itu tahun untuk kita ya Bu, yang udah gede nih. Tapi kalau untuk anak-anak silahkan. Mau digoreng gitu ya. Atau mungkin dipanggang, tapi panggangnya jangan sampai gosong gitu. Ya, itu monggo. Ini kan pilihan-pilihan menu aja. Nah, saya akan ngasih sedikit ilmu gitu ya Bu. Kira-kira seperti apa sih kalau misalnya aduh itu gajinya itu enak banget ya. Lemak itu yang bikin sedap. Nah, kira-kira itu kalau misalnya kita makan seperti apa nanti di dalam tubuh kita? Saya memberikan ilustrasi ya. Jadi apapun yang kita makan itu nanti akan mengikuti aliran darah ya, yang nanti akan disampaikan ke seluruh tubuh sampai di aliran darah yang paling kecil. Tanya Pak, jari-jari nih ya kan kecil nih, berarti di sini pembuluh darahnya kan kecil-kecil. Ya sama, jadi apapun yang kita makan akan sampai kecil. Ya. Nah, bagaimana ke jantung? Sama ya, di situ ada jantung, ada ginjal, ada otak. Nah, apapun yang kita makan itu nanti akan sampai ke jantung kita, ke otak kita, ke ginjal kita, dan organ-organ yang lain. Nah, saya mau ngasih salah satu contoh. Misalnya, ada orang ya kemarin itu tetangga saya, serangan jantung mendadak. Itu kenapa ya sebenarnya? Ya. Saat orang itu serangan jantung mendadak, atau kardiovaskuler ya Bu, ya. Kalau orang awam bilangnya sinkop atau pingsan. Nah, berarti ini di jantungnya itu pucat. Kalau jantungnya pucat terus kenapa? Berarti tidak ada darah yang bisa masuk ke situ. Kenapa nggak bisa masuk? Karena di sini pembuluh darah yang masuk ke jantung kan segumpalan tangan ya Bu. Berarti kan pembuluh darahnya itu udah kecil lagi, kecil banget. Nah, di situ itu kalau kita sering makan lemak, itu akan terjadi timbunan lemak seperti ini Bu. Sehingga aliran darahnya semakin sedikit. Nah, semakin kecil begini. Terus suatu saat kita banyak nih makan lemak. Ya kan, akhirnya kan darah itu nggak encer ya, mengalirnya itu pelan dan lambat ya. Bahkan mungkin ada gumpalan. Masuklah di sini gumpalan. Gitu ya. Sehingga apa? Menyumbat aliran darahnya nggak bisa masuk. Maka orang itu mengalami serangan jantung mendadak. Nah, jadi ceritanya seperti itu. Kenapa kita pada siang hari ini bincang-bincang masalah makan ini ya daging dari kurban ya, karena kita pengen agar kita meskipun kita menyantap hidangan kita tetap sehat. Jadi perlu sekali kita untuk mana ini daging yang kadar lemaknya hampir tidak ada. Kita olah ya, olahnya yang sehat, sehingga waktu menyantapnya pun insya Allah kita akan semakin sehat. Nah, ini adalah contoh ya yang saya berikan kepada Ibu semua sebagai bekal ilmu sepintas ya Bu, sehingga berharap dengan ilustrasi seperti ini Ibu bisa paham kenapa saya harus nggak usah deh makan lemaknya meskipun gitu. Mending saya dagingnya aja. Itu yang pertama. Kemudian apa? Banyakin makan buah. Gitu. Karena buah itu menetralkan lemak-lemak tadi. Ya. Jadi buah dan sayur tadi. Kalau kita makan ya dengan porsi yang lebih banyak, maka dia akan menetralisir lemak ya, sehingga aliran darah yang masuk kita itu menjadi lebih encer. Selanjutnya, nah
Apabila yang kita makan itu sehat, ya maka sel-sel darah, sel otot, sel tulang, dan sel-sel saraf kita itu sehat. Sebaliknya, bila yang kita makan itu tidak sehat, ya kan banyak mengandung lemak atau zat-zat yang sehat lainnya, maka sel-sel darah, sel-sel otot, sel tulang, sel-sel saraf kita itu tidak sehat. Memang kenapa sih akibatnya kalau nggak sehat? Kan? Misalnya nih Bu ya, sel-sel darah kita tidak sehat, sel-sel darah. Itu kan ada sel darah merah ya, sel darah putih. Nah, bila kita kekurangan zat, saya tadi ya, itu kan faktor untuk pembentukan sel darah merah. Kalau misalnya kita kekurangan zinc, ya, kemudian sel-sel darah kita tidak sehat, sel darah merah, kan nanti usia sel-sel itu akan pendek. Ya. Harusnya sel darah merah itu 120 hari akan digantikan dengan sel yang baru. Nah, ketika kita ada masalah dengan kesehatan kita, sehingga sel-sel darahnya tidak sehat, kadang belum sebulan sel darah itu sudah berkurang. Sehingga ada ya Bu, setiap bulan ada yang perlu transfusi darah. Misalnya orang-orang dengan penyakit darah, ya, hemofilia, itu setiap bulan dia harus ditransfusi darah. Kenapa? Karena sel-sel darah merahnya sudah mati, umurnya itu pendek. Salah satu contoh. Ya. Kalau hubungannya dengan lemak misalnya, ya, sel-sel saraf, sel-sel sarafnya tidak sehat, maka keluhannya apa? Nyeri, pegel-pegel, pusing. Ya. Itu bisa jadi dari sel-sel saraf yang tidak sehat. Jadi intinya adalah banyak penyakit yang ditimbulkan apabila kita mengkonsumsi makanannya tidak sehat. Misalnya penyakit-penyakit degeneratif, penyakit tekanan darah tinggi, ya, penyakit sakit gula, nah itu misalnya hubungannya dengan penyakit degeneratif. Kebanyakan daging juga bisa karsinogenik ya, jadi keganasan itu ya, kanker itu bisa tercetus. Sebenarnya kan setiap orang itu ada ya Bu faktor pencetus, tetapi karena kita pola makannya sehat, ya, maka kanker itu nggak tumbuh ganas. Sehingga apa, kadang orang-orang ada yang mengikuti aliran vegetarian. Nggak mau lagi deh daging, ya sayur sama buah aja. Karena saya pengen ya penyakit, tumor, atau kanker. Ya. Nah, ternyata kalau kita membahas tentang makanan sajian dengan hewan kurban, ya, di satu sisi kita bisa menjaga kesehatan kita. Bahkan kesehatan itu akan semakin optimal. Di lain, ya, kesehatan mental kita juga semakin bagus. Dari mana ya? Pada saat pertama kalau kita lihat dari surat Al-Kautsar yang dibacakan oleh Ibu siapa tadi ya yang tadi? Inna a'tainakal kautsar. Sungguh aku telah memberikan kalian nikmat yang banyak. Ya Allah. Ini semua ibuku pasti udah hafal ya dengan surat Al-Kautsar. Nah, ternyata Allah ingin berikan kiat dalam surat yang pendek ini, yang sering banyak. Allah itu mengingatkan kepada kita bahwa kita itu setiap hari, setiap jam, setiap detik ya, diberikan oleh Allah karunia nikmat yang sangat banyak. Contohnya apa Bu? Oksigen, ya. Itu satu tabung oksigen itu kalau orang lagi sakit, 2 jam itu kurang Bu. Harus dibeli. Ya, sehari berapa tabung?
Nah, kita kadang nggak ngerasa ya, setiap hari, setiap detik itu kita bernafas. Ini adalah rezeki dari Allah, ya nggak usah bayar, ya udaranya sehat, kita bisa bincang-bincang seperti ini, ya lidah kita fasih. Ya. Kalau kemudian kita lagi sakit stroke, kan nggak bisa bicara kayak gitu ya, Bu. Masya Allah. Jadi banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Inna a'tainaka. Sungguh, aku telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak sekali. Fasolli, ya, maka sholatlah padaku. Jadi tanda syukur kita kepada Allah, kita itu disuruh sholat. Fasolli li rabbika, maka sholatlah kepada Tuhan. Wanhar, dan berkorbanlah. Ternyata berkorban itu adalah perintah Allah. Di mana dalilnya? Surat Al-Kautsar ayat 2. Fasolli rabbika wanhar. Tanda syukur kita sebagai manusia yang sudah banyak dikasih nikmat oleh Allah, setelah salat adalah berkorban. Berkorban itu punya sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad berarti sunnah yang mendekati wajib. Kenapa Allah berikan perintah seperti ini? Luar biasa ya Bu, perintahnya itu berkorban. Ya Allah, berkorban itu kan banyak ya uang yang harus dikeluarkan. Harus berjuta-juta kita bagikan kepada orang lain. Tapi katanya kepada Allah. Karena ya korelasinya, ya, kalau dalam surat Ibrahim, ya, itu disampaikan bahwa kalau kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku kepadamu. La in syakartu la azidannakum. Jadi kalau kita itu bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Artinya kalau kita mau berkorban, ya menyembelih hewan kurban, Allah itu akan ganti Bu dengan yang lebih banyak lagi, dengan yang lebih baik lagi. Motivasi ya, surat Ibrahim tadi, ya. Kalau kita gabungkan dengan di surat Al-Kautsar. Nah, masalahnya adalah kenapa kita harus berkurban selain tadi untuk bersyukur, ya kan? Kenapa harus di hari Idul Adha? Nah, itu kita akan menapaktilasi ya perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu ya dari kecil beliau tidak pernah mengenal Tuhan. Nah, Ibrahim kecil itu diminta oleh bapaknya untuk menjual patung. Jadi bapaknya Nabi Ibrahim ini adalah tukang buat patung. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh jual. Ibrahim kecil disuruh jual patung. Ya karena taat kepada orang tuanya dijual. Siapa yang mau patung? Patung yang nggak bisa bicara, nggak bisa mendengar. Karena Ibrahim itu orangnya cerdas. Jadi ini ngapain ya? Patung nyembah-nyembah, tapi nggak bisa kita ajak ngobrol. Gitu. Nah, disinilah Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan itu yang mana, bagaimana itu Tuhan. Karena saya yakin bahwa ada Allah, ada Tuhan yang mengatur hidup saya. Maka Ibrahim dengan bertambahnya tahun, semakin dia dewasa, dia mencari itu ya, yang di atas sana yang bersinar, menyinari aku. Malam itu gelap,
Tapi karena ada bulan, dia bisa menyinari aku. Tuhanku. Ternyata dia hilang. Kalau pagi, ada matahari yang lebih besar. Wah, berarti itu Tuhan, karena lebih besar, lebih bercahaya. Kita udah sore, hilang juga. Gitu ya. Tapi aku nggak merasa, aku diberinya oleh Allah makan, aku mendapatkan rezeki, aku mendapatkan ilmu. Berarti Allah itu ada, tapi aku nggak bisa lihat. Nah, itu Bu, perjalanan Ibrahim itu cari Tuhan. Tetapi tidak sampai di situ ujiannya. Akhirnya, karena suatu saat Ibrahim ini memenggal patung-patung yang ada di tempat peribadatan. Dan kemudian pisaunya itu dikalungkan kepada patung yang paling besar. Maka raja besar nih. Wah, harus ada nih. Siapa yang membuat pekerjaan seperti ini? Cari. Akhirnya Ibrahim. Ibrahim kamu ya yang memenggal patung-patung. Loh, kok katanya ke saya? Bukannya itu ada patung yang lebih besar? Tanya kepada dia. Mungkin dia itu yang memenggal semuanya. Kan? Gak mungkin lah, kan dia nggak bisa bergerak, dia nggak bisa ngomong. Apalagi dia memenggal leher patung-patung yang kecil. Loh, kalau memang nggak bisa bicara, kenapa itu disembah? Itu heboh ya, sekerajaan heboh. Sehingga raja ya dengan nasihatnya para penasehat mempunyai keputusan Ibrahim harus dibunuh. Dibunuhnya dengan cara semua masyarakat disuruh datang, kita bakar ini Ibrahim. Itu Masya Allah ya, luar biasa banget ini ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim agar Ibrahim semakin yakin ada Allah yang akan menolongnya. Udah Ibrahim ya diam aja, ditumpukin kayu bakar. Jadi semua masyarakat tuh bawa kayu bakar, dibawa ke lapangan. Setelah itu Ibrahim di situ ditumpukin tuh batu, kayu, ya, dan dibakar. Kemudian apa yang Allah sampaikan kepada api? Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah itu Ibrahim. Masya Allah. Ya. Jadi memang penampakan manusia api itu merah, ya, sampai biru, ya. Dan akhirnya kayu-kayu itu semuanya menghitam. Jadi masyarakat itu taunya Ibrahim sudah mati. Setelah beberapa hari ya dibuka, Ibrahim ternyata nggak gosong. Dia tetap hidup. Maka berbondong-bondonglah itu orang percaya dengan Tuhannya Ibrahim. Masya Allah ya. Betapa Allah ingin memberikan pemantapan hati, ada aku yang senantiasa akan menolong. Ini adalah perjalanan hidup ya, yang luar biasa yang Allah berikan kepada Ibrahim, sehingga Ibrahim itu merasa dia tidak sendiri. Meskipun orang tuanya belum menyembah Allah, tapi Allah ada bersama Ibrahim. Ya Allah. Kemudian Ibrahim menikah. Episode selanjutnya Bu ya, menikah dengan Ibunda Sarah. Nah, dalam perjalanannya Ibunda Sarah ini ditangkap ya oleh raja. Karena raja itu melihat ini cantik banget. Dan Ibrahim tidak menyampaikan kalau itu adalah istrinya.
Kalau dia menyampaikan isinya, dia pasti akan dibunuh. Dia anggap dia sampaikan ke raja itu adalah saudaranya. Dan dengan skenario Allah, Ibunda Sarah ini terjaga kehormatannya, tidak bisa didekati oleh sang raja. Ala kulli hal, kemudian Ibrahim dan Ibunda Sarah ini mendapat hadiah Hajar, kan, untuk dibawa pulang sebagai budaknya. Ya. Ini ceritanya memang seru ya, Bu. Nah, setelah Ibrahim lama menikah dengan Ibunda Sarah, tidak mempunyai anak, maka diperintahkan oleh Allah Ibrahim untuk menikahi Ibunda Hajar. Dan ternyata hamil. Ya Allah, biasa ya, udah lama menikah dan dapat anak dari Ibunda Hajar. Lahirlah anak yang dikasih nama Ismail. Jika cerita, ya, anak yang masih kecil ini ya diperintahkan oleh Allah, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membawa Ibunda Hajar bersama bayinya ke lembah Gersang yang sekarang bernama Mekah. Tapi dulu gersang sekali, nggak ada tanaman, apalagi bangunan. Ya. Ibunda Hajar, kalau mau diceritakan panjang sampai air Zam-Zam ya Bu, tapi kita nggak usah cerita sampai ke situ. Ya. Ibunda Hajar ini memelihara, ya, mendidik Ismail itu dengan sepenuh hati, sehingga Ismail menjadi anak yang soleh. Bapaknya Ibrahim kembali kan ke Mesir. Setelah lama dia kangen, dia datang ke Mekah. Ya Allah, anak ini soleh banget, senang sekali. Ya, di waktu yang sangat singkat itu, ya, 3 hari berturut-turut, Bapak Ibrahim bermimpi perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Bingung ini dari mana? Perintah Allah, apa dari setan ya? Sampai ketiga kalinya bermimpi, wah ini dari Allah ini berarti. Panggillah anakku, bagaimana pendapatmu apabila bapakmu ini bermimpi untuk menyembelih kamu? Karena Ismail ini anak yang solih, sampaikan, wahai bapakku, kalau itu adalah perintah Allah, laksanakanlah. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah ya, ini luar biasa ini. Cerita bapak dan anak yang sama-sama solih, yang ingin memberikan bakti kepada Allah. Sehingga ya, si anak berpesan, wahai ayahku, kalau memang nanti saya harus sembelih, tolong tajamkan pisaunya, sehingga saya tidak berlama-lama merasakan sakitnya. Itu luar biasa. Kepasrahan seorang anak ya, karena ingin bahwa bapaknya itu mengikuti perintah Allah. Bapaknya juga dengan segala rasa sabarnya, rasa ikhlasnya, karena ini perintah Allah, dia lakukan itu. Bapak dan anak pergi ke sebuah bukit, dan kemudian dipersiapkan itu alat-alat disembeli itu anaknya. Insya Allah. Ini adalah puncak saya sampai cerita. Puncak Allah menilai benar-benar Ibrahim ini adalah mencintaiku lebih dari segala-galanya. Dia memang mencintai anaknya ya, tetapi dia lebih mencintai Allah sehingga anak pun akan dikorbankannya. Maka saat itu pisaunya disembelih ke anaknya, ternyata yang disembelih itu adalah hewan kurban. Ya, yang Allah hadiahkan buat ayah dan anak yang solih, yang taat kepada Allah. Ini adalah makna terpenting dari Hari Raya Idul Kurban. Ya, adalah bagaimana memberikan kurban karena kecintaan kepada Allah. Nah, sehingga nanti saling berhubungan ya. Ya,
uang banyak banget ya, harus jadi kurban. Nah, disitulah kita ingin mencontoh bahwa saat kita itu berkurban adalah saya ingin memberikan yang terbaik kepada Allah. Bismillah ya Allah, saya berikan ini untuk Engkau ya Allah. Untuk disampaikan kepada masyarakat ya Allah. Seperti itu. Kalau ibu-ibu semuanya, nilai penting dari makna Idul Kurban itu ya, sehingga dengan kita memaknai Idul Kurban, kita memakan hidangan kurban, ya, kita sehat jasmani rohani. Ya, sehat jasmani karena kita menyantap makanan yang sehat, sehat rohani karena kita telah memberikan yang terbaik buat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, mungkin sampai di sini ya apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ulfah atas pemaparan tips-tipsnya. Selanjutnya kami persilahkan kepada para peserta Zoom, ibu-ibu semua, kalau ada yang mau bertanya bisa melambaikan tangan atau dipencet raise hand-nya, atau juga bisa menuliskan di kolom chat untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin yang selama ini mungkin masih kita bingung ini baik atau enggak gitu. Monggo silahkan ibu-ibu, kalau ada yang mau bertanya. Sambil menunggu ibu-ibu, Bu Dokter, bisa saya awali dengan bertanya ya Ibu ya? Monggo silakan. Ya. Ini kalau saya Ibu ya, kalau saya itu kalau misalnya insya Allah nanti berkurban terus mendapatkan daging itu kan biasanya dengan jumlah yang sudah ada ketetapannya ya. Kan nggak mungkin kita itu masak sekaligus daging itu semua, nanti katanya harus porsinya sesuai kemampuan. Akhirnya kita simpan di freezer ini. Dokter ya, ini gimana sih kandungan nilai gizi daging yang sudah disimpan di freezer, Dokter? Bila mana kemudian kita berapa hari kita makan, atau nanti ada bahaya nggak kalau terlalu lama disimpan di freezer? Itu dulu Dokter, terima kasih. Sambil menunggu ibu-ibu yang lain, kami persilahkan bisa menulis di kolom chat atau melambaikan tangan. Ya, baik Bu. Ibu Kartika, terima kasih. Ada yang sudah raise hand, Bu? Oh, sudah, iya. Nah, saya jawab dulu ya. Jadi memang ada bagian yang untuk kita. Ya, jadi memang enggak semuanya hewan disebar ke masyarakat. Ada yang memang diperuntukkan untuk kurban. Nah, kalau dimasak langsung kan nggak mungkin, pasti akan disimpan. Jadi memang nggak apa-apa disimpan, tetapi memang nilai gizinya mesti berkurang. Daging yang masih fresh itu memang berbeda dengan daging yang sudah dieskan. Kandungan gizinya udah menurun, ya tetapi nggak terlalu jauh, makanya penyimpanannya yang harus benar gitu ya. Jadi kalau menyimpan biasanya itu di plastik yang secukupnya. Jadi waktu kita ngambil memang yang akan dimasak. Itu salah satu tipsnya seperti itu. Kalau mengenai nilai gizinya memang berkurang. Ya, terima kasih Bu Dokter. Ini sudah ada yang melambaikan tangan kepada Bu Nur Zulfah dari Makassar. Dipersilahkan Ibu, bisa di open mic-nya. Jazakillah khairan katsiro atas kesempatannya. Gini Bu Dokter, saya nggak tahu itu masuknya ke apa? Kalau istilahnya apa ya? Kalau orang biasanya habis makan daging kurban itu kan kalau secara kesehatan tadi banyak mengkonsumsi buah. Nah, kalau yang sering kita jumpai itu kan katanya makan melon atau semangka. Itu apakah itu cuman apa ya istilahnya rumor saja atau memang secara kesehatan itu memang bisa menurunkan kadar kolesterol gitu ya, seperti yang selama ini mungkin kita pahami seperti itu. Terus untuk konsumsi
daging sendiri, seperti tadi yang Ibu sampaikan kan kita memang sudah mengemas. Cuman kadang-kadang karena mungkin kita juga kalau sehari-hari nggak mungkin ya masak dalam porsi besar dan sampai mungkin nggak cuman untuk sekali makan istilahnya gitu ya, karena itu daging kebetulan banyak, jadi kadang-kadang masaknya juga akhirnya jadi kebanyakan gitu Bu Dokter. Nah itu mungkin ada ada inilah berbagi tips gitu ya, biar kita itu bisa ngerem. Biasanya emak-emak ini susah gitu, kalau lihat barang banyak itu susah untuk ngerem gitu. Oke, gitu Bu Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau untuk buah tidak harus melon dan semangka ya Bu. Jadi memang buah itu dibikin variasi aja ya. Karena memang buah itu banyak mengandung zat antioksidan. Ya, jadi silakan aja macam-macam buah yang banyak mengandung air. Nah, itu untuk menetralisir. Kemudian apa kiatnya ya? Kalau misalnya kan saya masak banyak ini sayang loh kalau nggak dihabisin gitu ya. Kiatnya itu pertama ya, kita ngerasa banget ya bahwa saya itu harus menjaga kesehatan karena saya itu di usia yang sudah tidak muda lagi gitu ya. Itu sadar akan itu dan saya itu wajib untuk menjaga kesehatan. Jangan dikira menjaga kesehatan itu bukan wajib. Ya, menjaga kesehatan itu wajib. Sehingga apa? Saya jangan sampai menjadi sehat gara-gara makan yang sehat. Nah, itu kan kebalik gitu. Ya. Katanya makanannya sehat kok jadi nggak sehat gitu kan. Ya, saya pengennya makan sehat itu ya harus jadi lebih sehat. Makanlah ya waktu kapan dan berhenti makan sebelum kenyang. Nah, itu sudah dari jauh-jauh hari ya. Rasulullah udah sampaikan. Kayaknya nggak perlu tips lagi ya Bu, karena ini yang ngasih Rasulullah gitu. Nah, masalahnya gimana dong Bu? Kan masih banyak banget ya. Nah, di situ kan ada anak-anak. Kalau anak-anak itu masih sangat membutuhkan. Jadi kalau mereka mah silakan aja mau makan kayak mau nanti makan lagi nambah lagi itu nggak masalah. Yang kita ini jangan ngikutin yang muda gitu loh. Ya. Akhirnya kan biasanya itu disemangatin tuh sama anak-anak, nggak apa-apa lah nambah. Akhirnya nambah ya kita mah beda gitu. Kalau anak-anak nambah 2-3 kali silahkan karena masa pertumbuhan gitu. Sangat dibutuhkan untuk sel-sel darahnya, untuk tulang pertulangannya sangat dibutuhkan. Kita sudah nggak bisa nambah lagi tingginya, kekuatannya tambah berkurang, jadi secukupnya saja. Itu ya Bu. Nomor 1 memang ilmu Bu. Kalau kita sudah tahu ilmunya, tadi sudah saya kasih contoh bagaimana nanti darah itu sampai ke pembuluh darah, ya Bu. Udahlah, itu sudah jadi ilmu lah. Ya, semoga ibu-ibu paham. Wah, aku nggak mau nih serangan jantung. Aku nggak mau. Cukup aku ngincipin secukupnya udah. Ini untuk yang lain aja. Seperti itu Bu. Insya Allah ya. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Nur Zulfa. Semoga cukup puas dengan jawabannya yang sebenarnya sudah kita tahu. Memang kita sulit ngerem ya ini masalah semua. Selanjutnya Ibu Sulistia dari Surabaya, kami persilahkan untuk open mic. Baik, jazakillah khairan Bu Kartika. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Sulis? Alhamdulillah, perkenalkan Bu, saya Sulistia, domisili Surabaya. Ini boleh ya Bu, saya bertanya 2. Yang pertama ini Bu Dokter, kan kita selalu sering nih dengar bahwa daging kambing itu sifatnya panas gitu. Jadi orang hamil jangan banyak-banyak makan daging kambing itu panas. Nah, sebetulnya definisi panas ini
gimana sih dok? Apakah suhu tubuh kita jadi panas kemudian meningkat? Ataukah menyebabkan panas dalam? Ataukah panas yang bagaimana yang dimaksud panas di sini? Mungkin itu Bu. Yang kedua, untuk menyimpan daging kurban ini Bu, lebih baik di mana gitu antara masih fresh mentah kita simpan di freezer, kemudian kita keluarkan baru dimasak, ataukah misalkan kita masak sekali makan, kemudian kita bagi dalam kontainer dan di freezer, nanti tinggal menghangatkan gitu. Mungkin masukannya gitu dok. Mungkin itu dulu dok, terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Bu Sulistia. Pertanyaan kedua tadi tentang daging panas ya Bu. Jadi memang daging itu tadi ya, yaitu nilai gizinya itu tinggi Bu. Nilai gizinya itu tinggi. Jadi sebenarnya memang daging itu sangat dibutuhkan ya sebagai protein ya, sebagai zat membangun yang itu akan meningkatkan produktivitas manusia. Nah, kenapa sih kok disebut daging panas ya? Karena memang kalau berlebih banyak negatifnya. Kalau kita mengkonsumsinya itu berlebih, itu memang akhirnya akan jatuh menjadi sakit. Tuh. Jadi memang kita perlu hati-hati ya dengan mengkonsumsi daging itu, apalagi memang di usia yang sudah tidak muda. Harus kalau saya pernah mendapatkan itu ya seminggu sekali boleh lah gitu. Bukan jadi masakan harian gitu. Kadang-kadang karena gini, gengsi kalau nggak masak daging tiap hari kan. Padahal kan protein itu macam-macam ya. Protein yang nilainya tinggi itu macam-macam. Bahkan brokoli itu juga nilai gizinya itu tinggi. Ya, nggak harus dengan daging. Daging pun sebenarnya macam-macam Bu. Ada daging ikan, ya, ada daging ayam, ya, daging sapi, daging kambing. Nah itu memang juga masing-masing punya kriteria. Nah silakan aja divariasi, ya, silakan divariasi. Itu yang pertama. Yang nomor dua, baiknya gimana sih, mau disimpan semuanya di freezer atau banyak baru kemudian dimasukin freezer. Nah itu tergantung kebutuhan. Kalau sudah dimasak, berarti kan nggak bisa jangka lama menyimpannya Bu. Kalau sudah dimasak. Kalau memang untuk jangka lama, berarti ya dimasukkan dulu ke freezer. Masaknya dulu. Tapi kalau misalnya nanti ada tamu, bisa ada tamu lagi ya, berarti masaknya agak banyakan. Gitu. Sehingga masukinnya ke kulkas nggak lama udah dipakai lagi. Oke, seperti itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu Sulistia dari Surabaya untuk pertanyaannya. Mungkin ya karena kalau ibu-ibu itu harus menyiapkan daging, soalnya anak-anak nggak mau makan kalau nggak pakai daging Bu. Dan biasanya ibu-ibu ya bagian cuci bersih, menghabiskan. Tapi semoga dengan ilmu ini, refresh ilmu ini, kita bisa lebih bijak lagi untuk memahami bagaimana mengelola makanan. Dan selanjutnya ini ada yang dari chat, Ibu. Sambil ini saya baca pertanyaan dari chat, mungkin ada ibu-ibu lagi yang nanti akan melambaikan tangan, bisa. Dari Ibu Novi Jakarta, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dokter, apakah sama tingkat memicu kanker antara daging yang dipanggang pakai arang dengan yang pakai teflon, dokter? Silahkan dokter. Insya Allah. Nah, ini lebih spesifik ya Bu, mengarah ke pemanggangan. Apakah sama resiko ya antara dipanggang dengan arang dengan dipanggang dengan teflon ya. Jadi intinya sebenarnya adalah memanggang sampai terjadi pengarangan. Nah itu yang bikin zat karsinogenik. Kalau dia dipanggang tetapi tidak sampai gosong ya Bu. Nah itu berarti enggak sampai terjadi karsinogenik. Dipanggang itu
kayak disangrai gitu ya Bu, kalau misalnya biji-bijian disangrai, tapi dia cukup matang saja, nggak sampai ada yang kegosongan-kegosongan. Nah itu bagus, sama dipanggang pakai teflon, tapi cukup matang. Itu silahkan Bu, itu boleh. Jadi kalau misalnya bikin sate, itu jarang yang nggak ada gosongnya. Tetapi biasanya kalau nggak gosong itu kurang mateng. Nah, kurang mateng itu juga tidak bagus gitu. Ya, kan tadi itu resepnya bagaimana memasak dengan sempurna, matangnya itu sempurna. Itu yang kira-kira mengurangi resiko penyakit yang berbahaya. Mungkin seperti itu ya, Bu. Terima kasih Dokter Ulfa atas tips-tips dan kiat sehatnya untuk menikmati hidangan kurban. Ibu-ibu yang lain masih ada pertanyaan lagi? Bisa raise hand atau mungkin bisa oh ini Bu Tiara Maharani dari Depok. Kami persilahkan Bu Tiara, open mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Dokter, kayaknya sama-sama kita di Depok nih, Bu. Iya betul. Begini Bu, pertanyaan yang mau saya sampaikan itu, kalau di Hari Raya Idul Adha itu kan ada kurban kambing dan sapi ya Bu. Itu kalau dari kandungan kolesterolnya itu lebih tinggi yang mana Bu, antara sapi dan kambing? Terus yang kedua pertanyaannya itu untuk orang yang darah rendah Bu, itu apakah baik untuk bisa mengkonsumsi hatinya entah hati sapi atau kambing gitu Bu? Apakah benar itu harus banyak-banyakin mengkonsumsi itu Bu? Terima kasih Bu. Pertanyaannya begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi pertama adalah orang yang dengan darah rendah ya. Jadi memang kalau orang darah rendah silakan makan daging. Karena kandungan daging itu proteinnya tinggi ya. Zinknya itu yang akan membentuk sel darah merah. Zinknya itu yang akan membentuk sel darah merah sehingga jumlah sel darah merahnya tidak rendah lagi. Kan ada dua ya Bu, ada tekanan darahnya rendah, ada jumlah darahnya yang kurang. Nah kalau misalnya jumlah darahnya kurang itu namanya anemi. Kalau jumlah darah merahnya kurang, berarti kalau anemi harus banyak makanan yang mengandung zinc, ya salah satunya daging. Kalau hati ya tapi jangan banyak-banyak ya, tapi juga harus konsultasi dulu dengan ahli gizinya. Ada nggak penyakit-penyakit yang nanti akan memperberat itu. Kemudian kalau misalnya antara kambing dan sapi mana yang banyak mengandung kolesterol, ya di mana dia lebih banyak kandungan lemaknya, yaitu yang kolesterolnya lebih banyak gitu. Jadi tergantung kandungan lemak yang dipunyai masing-masing hewan kurban itu. Jadi ini pintar-pintar untuk memilih hewan ya. Kan ada hewan itu memang ototnya yang banyak, bukan lemaknya. Dia besar, ditimbangnya itu berat, tapi yang berat itu ototnya. Ada yang banyak lemaknya, gitu ya. Nah itu saya nggak terlalu paham itu bagaimana itu memilihnya. Kalau kita lihat misalnya beli ayam gitu kan kelihatan ya, ini ayam ini kayaknya terlalu banyak lemak nih gitu. Ayam pun seperti itu Bu, jadi harus disisihkan itu lemak-lemaknya. Kalau misalnya mau mengolah ayam, lemak-lemaknya itu dibuangin aja Bu gitu. Kalau perlu kulitnya itu juga, apalagi yang sudah ada tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, trigliseridanya tinggi, itu berarti kalau masak ayam ya dagingnya aja gitu.
Jadi kulit-kulit itu udah nggak usah diikutin. Nah, seperti itu, Bu. Iya, Bu Dokter, terima kasih. Padahal kulitnya yang enak ya, Dok. Iya, Lemaknya itulah. yang gurih. Itu yang bikin enak itu kulitnya, apalagi kalau crispy. Betul, gurih-gurih gimana gitu, Dok. Makasih, Dokter. Monggo silakan, Bu. Dan Ya, terima semangat. kasih Bu Tiara dari Depok. Selanjutnya ini ada yang chat lagi, Dokter Ahwan bertanya, apa benar untuk mengurangi zat karsinogen itu dengan memakan mentimun? Sebelumnya terima kasih. Ya, itu Dokter. Ya, jadi Masya Allah ya, memang banyak makanan-makanan menurunkan ya zat-zat yang karsinogenik. Semakin banyak kita mengolah makanan sendiri dengan rempah-rempah, dengan sayur-sayuran yang ada dalam alam ini, itu menurunkan resiko karsinogenik. Misalnya ya, memasak memakai lengkuas, ya. Kemudian masak pare, itu semuanya ada menurunkan karsinogenik tadi itu. Ini salah satunya timun ya, timun, daun salam itu menurunkan tekanan darah tinggi. Misalnya kayu manis ya, itu menurunkan kadar gula. Masya Allah, jadi sebenarnya kalau kita mau masak ya dengan bahan-bahan rempah yang sangat banyak, bermacam-macam, yaitu insya Allah semakin menurunkan zat-zat yang membahayakan dalam masakan kita. Mungkin seperti itu, Bu. Jawabannya. Mohon maaf kalau tidak memuaskan ya. Ya, terima kasih Dokter Ufa atas jawabannya. Ini ada yang resen lagi, Bu Eti Indrawati dari Bengkulu, Bu. Monggo Bu Indra, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya ini masalah ada kalau kita makan antara hewan yang hidup di laut atau di air barengan makan dengan hewan yang hidup di darat. Apakah ini rumor atau fakta? Katanya itu tidak boleh. Itu gimana dalam kesehatan untuk ilmu kesehatannya? Umpamanya kita ini makan ada gulai ayam gitu ya umpamanya. Terus di samping itu kita ada juga gulainya ikan gitu. Katanya itu nggak boleh. Itu di dalam kesehatan itu gimana kalau menurut dokter itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Kartika boleh diulangin pertanyaannya? Bisa Ibu, ini pertanyaan dari Bu Indrawati adalah ada rumor ini kalau mengatakan bahwa kalau makan ikan, binatang yang hidup di air dan binatang yang hidup di darat, misalnya ikan dan sapi gitu, itu tidak baik gitu ya Bu Indra ya? Ya, bersamaan gitu bersamaan, kan? Makan bersamaan. Ya. Misalnya satu piring itu ada ikan sama daging itu Ibu, itu tidak baik. Itu di dalam untuk kesehatannya gimana gitu? Menurut kesehatan. Oh ya. Ya. Setiap kita akan membutuhkan kandungan protein yang kita makan sehari-hari ya Bu, sebagai zat pembangun. Nah, protein itu dibutuhkan tetapi jangan berlebihan. Seperti tadi itu kan, kalau misalnya masak hewan kurban tadi kan seperti itu. Kita cukuplah kira-kira ya selebar telapak tangan kita. Nah, kalau misalnya kita menu kita nih Bu ya, kita makan ikan. Nah, kemudian sama daging. Kemudian kan ada telurnya. Misalnya ini biasanya mana ya? Pesta pengantin. Ya, Bu. Itu kan menunya banyak banget ya. Ya, akhirnya dengan triple atau tetra gitu ya, protein yang berbeda-beda itu kelebihan tubuh kita. Jadi jatuhnya nanti kan jadi berbahaya ya Bu untuk tubuh. Jadi sebaiknya sih memilih salah satu.
Itu salah satu, yang nanti sorenya yang lain lagi. Dikombenya sama apa? Dikombenya sama protein nabati. Tuh. Protein nabati dari kacang-kacangan, ya kacang kedelai. Nah, di situ ada tofu, ada tahu, ada tempe gitu ya. Yang itu juga tidak kalah nilai proteinnya. Jadi nilai gizi dari protein itu tinggi. Mungkin seperti itu ya, Bu. Ya, gitu Bu Indrawati dari Bengkulu. Mungkin kalau menurut saya, kalau satu piring ada ikan sama daging, kalau saya menurut saya yang galau itu dompetnya ini. Boros ini. Nggak cukup sebulan nanti ini hidup ya. Ini ada lagi pertanyaan Ibu Dokter, tapi ini mungkin masalah persusuan ini Bu. Maaf izin tanya Ibu dari Bu Binda Jaksel, maaf izin tanya Ibu, cara memaksa atau mengolah susu segar sapi atau susu segar kambing agar steril dan nikmat atau tidak berbau amis. Jazakillah khairan Bu Dokter. Iya. Cara memasaknya biasa Bu, direbus. Tetapi ngerebusnya itu nggak sampai mendidih banget. Itu biasanya enak ya untuk diminum, seger Bu. Jadi biasa aja dimasak, nanti airnya kalau dia susunya itu sudah mau mendidih, dia udah mulai apa? Nampak gitu ya, gelembung-gelembung. Nah, itu sudah dimatikan. Jadi nggak sampai mendidih banget gitu. Kira-kira seperti itu sih kalau untuk teknis memasak susu segar. Ya, terima kasih Bu Dokter. Ini sementara belum ada lagi yang melambaikan tangan. Ada lagi Bu-Ibu yang mau ingin ditanyakan? Baik, terima kasih. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, sebelumnya akan saya bacakan dulu kesimpulan ya Ibu ya. Kiat sehat menikmati hidangan kurban. Yang pertama, daging adalah konsumsi protein yang syarat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, khususnya untuk tumbuh kembang anak-anak. Yang kedua, mengkonsumsi dengan bijak, porsi dibatasi, diimbangi dengan asupan serat, sayur dan buah-buahan, dan tetap menjaga olahraga. Tidak makan gajih atau lemak, memasak daging dengan sempurna, dan menghindari atau mengurangi memanggang daging dengan gosong. Selain itu juga mengurangi atau menghindari menggoreng daging. Yang ketiga yaitu menjaga makanan daging supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Yang keempat, berkurban selain juga bisa menjaga menambah asupan konsumsi protein dalam tubuh, juga bisa menjaga kesehatan mental sesuai di surat Al-Kautsar. Yang kelima yaitu Idul Kurban mempunyai makna penting dalam ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana memberikan kurban karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bu Dokter untuk kesimpulannya. Semoga ibu-ibu semua bermanfaat ilmu yang diberikan Bu Dokter. Kepada Bu Dokter Ulfa, kami mengucapkan jazakallahu khairan katsiran. Semoga menjadi ladang amal ibu dalam berbagi ilmu zariah kepada kami semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya kita lanjutkan kembali ya ibu-ibu ya. Acara selanjutnya yaitu pemberian cenderamata dari KBM kepada pemateri kita yang akan diberikan oleh pembina KBM Bunda Ina. Kepada Bunda Ina, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ika. Insya Allah. Kayaknya tema ruang ngaji ke-19 ya. Insya Allah ini alhamdulillah luar biasa sekali dengan menghadirkan pemateri yang kedua kalinya Ibu Dokter Kurnia Juhroh ya. Alhamdulillah Mbak Dokter Ufa bisa berkenan hadir di sini dengan tema yang luar biasa, memberikan inspirasi untuk kita bisa tetap terjaga kesehatan lahir batinnya, menikmati apa-apa yang telah Allah berikan. Dan juga ternyata perintah kurban ini tidak hanya membuat kita sehat mental, tapi juga sangat dibutuhkan untuk tubuh ya Bu Dokter, Masya Allah. Dan ternyata apa yang disampaikan Bu Dokter ini betul-betul menjadi bekal buat kami semua, khususnya mungkin saya secara pribadi. Bu Dokter, terima kasih banyak. Jadi memang ketika kita mempunyai ilmu,
insya Allah maka kita akan semakin arif, semakin bijak, dan semakin cerdas. Dan dengan demikian, insya Allah kita akan bisa selamat dunia akhirat ya Bu Dokter ya. Amin Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk berbagi bersama kami di sini. Saya mewakili teman-teman tim dan juga teman-teman member KBM bersyukur sekali atas kehadiran Ibu Dokter berkenan bersama dan berkenan untuk memberikan tips-tips kiat sehatnya. Untuk itu kami dengan penuh rasa sayang sekedar memberikan apresiasi atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon berkenan Ibu Dokter menerima apa yang kami sampaikan. Insya Allah. Terima kasih Ibu semuanya. Insya Allah ini sangat bermanfaat untuk saya dan untuk semuanya. Saya terima ya Bu. Alhamdulillah. Terima kasih telah berkenan menerimanya. Semoga manfaatnya tidak hanya di dunia tapi bisa di akhirat menguatkan semua kebaikan-kebaikan yang telah Bu Dokter berikan. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf lahir batin dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih untuk semuanya atas kehadirannya dan bersamai juga untuk para petugas dan tim yang luar biasa. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian acara kegiatan ruang ngaji ke-18 pada siang hari ini sudah bisa berjalan dengan lancar. Semoga sudah bisa menjawab kegalauan-kegalauan ibu-ibu semuanya, dan semoga kita bisa menghadapi Hari Raya Idul Kurban dalam mengolah daging kurban untuk keluarga kita tercinta dengan lebih baik dan lebih sehat. Selanjutnya, karena kita sudah sampai di penghujung acara, mari kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sebagai pembawa acara, mohon maaf bila ada kekhilafan atau kesalahan kata dalam memimpin kegiatan hari ini. Pergi ke ladang membawa lentera, bawa lentera memetik tomat. Sebentar lagi Hari Raya Idul Adha. Selamat menyajikan hidangan kurban yang sehat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Banyak. Terima kasih Bu Kartika. Assalamualaikum. Izin live, mohon maaf tadi. Sama sini, silakan. Setelah kau Bu Wisnu. Insyaallah, jazakumullah ibu-ibu, mantap. Jazakumullah khairan buat semuanya, Masya Allah. Barakallah menikmati jamuan 10 hari pertama Zulhijjahnya. Ya. Izin pamit Ibu Menego. Izin live. Di end ya. Izin live Ibu, Masya Allah, Alhamdulillah.